Hendaklah bertolong-tolong kamu dalam perkara kebaikan. Jangan bertolong-tolong dalam perkara keburukan. Ini kan persoalannya di situ. Itu masalahnya. Orang sombong tak mau. Jadi akibat kesombongan itu, pertama, surga menolak untuk dia masuk, amalnya ditolak, dan dia tidak diampunkan, dan tidak rahmat Allah, tidak ada rahmat Allah, dan matinya suul khatimah. Maka ditawarkan oleh Allah, buka Al-Quran surah An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Ittaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah pada Allah, hati-hatilah pada Allah, jaga silaturahim. Bahwa dia mau tegur orang ini bukan karena orang ini, bukan, karena dia merasa takut akan hukum Allah. Itu dia. Ini yang Allah respect dia. Dia mengalah karena Allah. Luntur egonya, luntur sifat sombongnya karena perintah Allah. Ini betul-betul mantap orangnya ini. Indonesia bilang mantul, mantap betul, kata dia. Ya kan? Indonesia bilang ini mantulnya, mantap betul, mantap betul itu. Saya rela tegur dia, kenapa? Karena saya mati ingin masuk surga, bukan pasal dia. Saya rela tegur dia, kenapa? Karena saya ingin mati husnul khatimah. Saya rela tegur dia, kenapa? Karena saya ingin kembali ke rahmatullah. Saya ingin diampunkan oleh Allah. Nah, ketika Allah tidak mengampunkan, ini problem. Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, tepuk dada, tanya selera, apakah kita akan bertahan lagi dengan sifat itu? Apakah kita tidak luntur dengan ayat Al-Quran? Ustaz, saya dah tegur Ustaz, tapi dia tak layan. Tak ada masalah. Yang penting kita tidak berniat memutuskan tali silaturahim. Soal dia jawab tak jawab, dia punya pasal lah. Jumpa dia, niat dari sekarang aku jumpa, aku tegur. Tapi aku tegur dia bukan pasal dia tau. Aku pasal takut dengan Allah lah. Jumpa, Assalamualaikum. Oh, dia tak layan, tak ada masalah. Itu dia punya masalah. Kewajipan saya selesai. Jumpa lagi, Assalamualaikum. Dia tak jawab, I don't care, tak ada masalah. Dah 3 kali, 4 kali bagi salam tak jawab, dah lah. Takkan nak jumpa salam, apalah cerita. Tidak. Aku dah cuba, kau tak layan, aku pun ada marwah. Okey, tapi aku tidak berniat lagi silaturahim, putus. Nah, maka semua ibadah yang kita buat diterima Allah. Ibadah dia yang kena tolak. Masalah ada di tangan dia sekarang. Jadi alangkah sayangnya saya katakan, sebulan Ramadan kita berpuasa, kita tarawih, kita baca Quran, kita zakat, bahkan ada yang umrah, tapi semuanya tertahan, tidak diterima Allah. Kenapa? Karena dia tak bertegur sapa, karena silaturahim putus. Tapi ketika silaturahimnya disambung kembali, ketika dia bertegur sapa, ketika itu semua amalan yang dikerjakannya itu diterima oleh Allah. Kalau sekarang masih dipending, ditahan, ya kan, ditahan sampai dia mau menghubungkan silaturahim. Itu yang pertama dalam rangka Syawal ini. Yang kedua, wal afin 'anil nas, untuk kita saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Orang minta maaf itu mulia, memberi maaf itu lebih mulia. Wajib kita memaafkan, ya. Jangan sampai katakan aku takkan maafkan dia. Jangan. Kenapa? Ada sebuah riwayat mengatakan Allah tidak akan memaafkan seseorang, Allah tidak akan memaafkan seseorang kalau dia sendiri tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Ingat, jadi kalau kita ingin diampunkan oleh Allah,
Kalau kita ingin dimaafkan oleh Allah, maka kita harus mau mengampunkan kesalahan orang lain. Kalau kita tidak mau maafkan orang lain, kalau kita tak mau ampunkan orang lain, maka Allah pun tidak akan mengampunkan kita, Allah pun tidak akan memaafkan kita. Itu kerugian sangat besar. Maka Allah mengatakan dalam surat Ali Imran 134, wal afina 'anil nas, beri maaf dan minta maaflah di antara kamu. Supaya apa? Supaya betul-betul kita ni kembali kepada fitrah suci. InsyaAllah Ramadan kemarin Allah ampunkan dosa kita. Tapi kalau dengan manusia kita tak saling memaafkan, macam mana? Maka dia belum fitrah, belum fitri. Oleh karena itu, dua hal ini. Pertama, mari kita jalin silaturahim yang barangkali ada yang terputus. Paling tidak kita berniat, kalau aku jumpa dia, aku tegurlah. Dia tak layak di punya pasan. Pokoknya aku tak ada niat lagi lah silaturahim putus. Itu yang kedua, tidak salah memulai minta maaf, itu tidak salah. Kita minta maaf bukan karena salah, bukan. Kita minta maaf bukan karena kalah, bukan. Tapi karena perintah Allah, wal afina 'anil nas, hendaklah kamu saling memaafkan di antara satu dengan yang lainnya. Jadi pegangan kita tetap perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jamaah yang berbahagia. Oleh karena itu sekali lagi jemaah berbahagia, selepas dari Syawal ini apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus banyak menyadari, banyak belajar, karena memang banyak kesalahan, ya. Saya ditanya itu hari, satu soalan saya akan jawab sekarang, mudah-mudahan bermanfaat. Ustaz, simple jawab soalannya, dan soalan itu kita anggap soalan remeh tapi penting. Ustaz, bagaimana mendapatkan perasaan khusyuk dalam solat? Itu kan selalu ditanyakan, bagaimana mendapatkan perasaan khusyuk dalam solat. Jemaah, ada sebuah hadis, pegang aja hadis itu, insya Allah khusyuk dia. Saya perlu jelaskan satu, khusyuk ni dalam hati, bukan pada songkok, bukan pada sarban, bukan pada jubah, dalam hati. Kalau hati ini bersih, khusyuknya masuk. Saya selalu kan kasih contoh, kalau rumah saya bersih, rumah saya rapi, bau wangi, saya ajak jemaah datang ke rumah saya, kan betah di rumah saya. Aircon lagi dikasih pula air katira, nasi dam lagi. Ustaz, macam tak nak balik lah Ustaz. Sedap tempatnya, bersih. Tapi kalau rumah saya kotor, bau dia tak sedap, panas, pengap, tak kasih air pula lagi tu, jemaah takkan betah di rumah. Sama kan, kalau hati ni bersih, tidak ada hasad, dengki, iri, sombong, masuk, betah di dalam. Itu kunci itu. Jadi kalau mau khusyuk, bersihkan hati itu penting sekali. Tapi selagi hatinya kotor, hasad, dengki, iri, sombong, teori bolehlah, teori boleh, tapi praktik susah. Allahu Akbar. Waktu Allahu Akbar ingat Nabi itu mulai lakin, lupa leko, lupa beli. Pokoknya itu satu. Yang kedua, saya ingin jelaskan apa, perhatikan hadis Nabi mengatakan tentang ihsan, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa wal yaraka. Ketika engkau menyembah Allah, solat terutama, hendaklah engkau seolah-olah melihat Allah. Kalau engkau tidak mampu melihat Allah, memang tidak mampu, maka yakinlah Allah
pasti melihat kamu. Maka minimal di sini. Minimal di sini dulu. Bahwa ketika solat hadirkan Allah, bahwa Allah pasti melihat. Pasti melihat ini. Maka kita akan betul-betul fokus. Nanti iblis kacau lagi pikiran kita ini, nanti tarik balik. Jangan lari di situ. Bahwa saya solat ini Allah pasti lihat. Maka akan macam gini, kita kerja, bos belah tegak macam mana? Kita sedang kerja ni, elektronik kerja gitu. Tiba-tiba bos tengok kita. Kita kerja nak cantik, nak baik, buat baik kurang baik lagi. Kenapa? Kerana bos tengok. Begitulah solat. Kerana dia merasa diperhatikan oleh Allah, insya-Allah dia akan betul-betul solat. Itu satu. Selanjutnya saya ingin jelaskan apa? Rasulullah SAW ketika menerima perintah solat, dia dibersihkan hatinya dulu. Makanya saya katakan, untuk khusyuk dalam solat, maka bersihkanlah hati itu. Selagi hati kita kotor, hasad, dengki, iri, sombong, sulit, payah untuk mendapatkan khusyuk. Buanglah segala sifat-sifat yang buruk dalam hati ini. InsyaAllah khusyuk mudah masuk, InsyaAllah ikhlas akan masuk. Nah, itu saja barangkali InsyaAllah bermanfaat dalam kajian pembukaan. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya.